Nah, termasuk di Bank Jambi. Siap. Nah, Bank Jambi. Dengan harapan uang negara tidak disalahgunakan. Dan alhamdulillah sampai sekarang termasuk Bank Jambi tidak ada penyelewengan keuangan negara. Skakmat Bank. Ketika saya sampai di sini, saya menjalankan satu program pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang 3199 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi itu pada asasnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu preventif dan represif. Saya lebih menekankan pada tindakan represif. Karena kalau represif ini, uang itu tidak keluar. Tapi kalau preventif itu uang tidak keluar. Sudah bisa teratasi. Tapi kalau represif, uang sudah keluar. Nah, oleh karena itu ketika saya datang di sini, saya mencoba melakukan sosialisasi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di provinsi, di kota, termasuk kota Jambi, dan kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Jambi, serta beberapa kementerian yang ada di struktur organisasi yang ada di sini, seperti PUPR, di balai-balai, nah termasuk di Bank Jambi. Siap. Nah, Bank Jambi. Dengan harapan uang negara tidak disalahgunakan. Dan alhamdulillah sampai sekarang termasuk Bank Jambi tidak ada penyelewengan keuangan negara. Insya Allah yang terselubung pun tak ada. Nah, kalau penindakan itu suatu perbuatan yang sudah terjadi. Represif, Pak ya? Represif. Jadi uang sudah keluar. Sayang kalau uang sudah keluar baru kita proses. Kemudian kalau korupsi hanya 100 juta, kita proses. Biaya proses dari penyelidikan sampai penuntutan dan eksekusi itu cukup banyak. Besar ya? Puluhan juta bahkan bisa mencapai 100. Nah, kemudian ketika orang itu dihukum sampai 10 tahun, 20 tahun, setiap hari dibiayai. Berapa lagi uang negara yang habis? Nah, untuk itu lebih bagus kita melakukan pencegahan. Preventif ya Pak? Preventif. Dan menurut hemat saya juga, kita di masyarakat di Indonesia cenderung melihat pelaku tindak pidana korupsi itu bagusnya dihukum seberat-beratnya. Sampai bertahun-tahun, kalau bisa hukuman mati. Kalau menurut saya ini pandangan yang keliru. Pandangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. Dan tidak sesuai dengan harapan dari undang-undang itu sendiri sebenarnya. Harapan undang-undang tindak pidana korupsi, jangan ada uang negara yang keluar. Nah, kalau kita memproses lagi, tambah banyak lagi yang keluar. Iya. Jadi bukan uang negara masuk tapi keluar. Lebih banyak yang keluar lagi. Tapi saya ingat gaya Bapak nih waktu ada pansel ngetes Bapak di KPK. Kayaknya makalah yang saya baca, itu preventif Bapak di sini. Memang saya lebih cenderung, ya betul. Ya? Lebih cenderung. Saya dapat makalah Bapak itu. Iya, lebih cenderung saya preventif. Jadi, kalaupun ada korupsi misalnya 100 juta, sudahlah, kita selesaikan, dia minta, kembalikan kau 200 juta atau 300 juta. Kalau dia kembalikan 300 juta, berarti tidak ada pengeluaran negara. Tapi negara malah mendapatkan keuntungan. Filosofinya gitu. Filosofinya begitu, karena uang negara tidak keluar, malah negara mendapatkan keuntungan. Pemasukan lagi, bukan keuntungan, nggak pas kalau bilang keuntungan. Ada pemasukan uang negara. Iya. Nah, ini yang lebih bagus. Seperti halnya di negara-negara maju seperti Belanda. Belanda itu sekarang penjaranya kosong. Karena ketika orang melakukan kejahatan, kamu bayar dengan denda sekian, kamu keluar.
Tapi kan susah orang cari duit ini. Jadi kalau misalnya dia membayar sekian, takut dia kemudian melakukan lagi. Ya, contoh konkret aja Amerika, Mike Tyson. Mike Tyson itu kan pernah dihukum. Kemudian dia membayar supaya jangan dia dipenjara. Dia bayar. Sekarang dia tetap takut juga untuk melakukan kejahatan. Karena berapa besarnya dia harus bayar. Dan berapa lama dia harus mencari duit untuk membayar itu. Jadi itu. Jadi intinya negara harus mendapatkan uang, bukan mengeluarkan uang. Filosofinya pemberantasan korupsi itu supaya jangan ada uang negara yang keluar. Nah, kalau diproses lagi, uang di korupsi sudah hilang, tambah lagi proses hukum lagi berapa biayanya banyaknya. Nah, lebih baik you kembalikan atau kamu diproses hukum. Siap saya kembalikan. Kau kembalikan 2 kali lipat. Jadi kau korupsi 100 juta, kau kembalikan 200 juta sama negara. Berarti negara tidak ada pengeluaran, uang negara tidak dirugikan, tapi negara ada pemasukan atas perbuatannya dia itu. Jadi risiko dia tanggung. Kalau dia siapa yang korupsi harus membayar 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Jadi negara tidak keluar uang, tapi negara malah mendapatkan uang dari pikiran dia untuk melakukan kejahatan. Luar biasa. Nah, ini yang kita perlu kedepankan itu. Bukan mau penjara-penjara orang, penuh-penuh penjara, kasih makan, uangnya rakyat yang habis. Tapi dokter Bapak ada ngulas masalah itu? Wah, ya. Dokter saya kebetulan masalah hukum bisnis. Beliau juga Erlangga. Dokter dari Universitas Erlangga. Iya, Surabaya. Baik, Pak Kajati. Tadi kita cerita ada pribadi, ada prestasi Bapak di kejaksaan. Ini lagi marak nih Pak sekarang. Iya. Ya, masalah bantuan sembako Pak ya, bantuan sosial. Bantuan sosial. Iya. Menurut Bapak sudah tepat nggak di tengah pandemi ini pemerintah memberi bantuan sosial gitu Pak? Saya kira memang kalau kita merujuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, memang merupakan suatu tanggung jawab negara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat, termasuk masalah sosial. Nah, ini pandemi ini termasuk masalah sosial yang sangat luar biasa yang terjadi di masyarakat, dan yang mengalami bukan cuma masyarakat kita, tetapi masyarakat di negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, kebijakan pemerintah untuk mengatasi ini dengan memberikan bantuan sosial itu sangat luar biasa baik, sangat luar biasa bagus. Dan ini juga selain saya katakan tadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu juga diamanatkan dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemerintah kemudian berpikir bagaimana supaya masyarakat ini hidup tenang, aman, dan bisa berusaha dengan baik. Tapi dalam kondisi seperti begini negara harus mengatasi. Untuk itu negara perlu turun tangan memberikan bantuan sosial dalam bentuk dana tunai maupun sembako dan lain-lain. Sangat disayangkan ketika ide pemerintah ini yang baik untuk masyarakat, ada orang-orang tertentu yang hanya memikirkan untuk kepentingannya dirinya sendiri. Jadi mengambil manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, ini yang sangat disayangkan. Kami sebagai penegak hukum juga sudah mensosialisasikan tentang hal ini di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi yang meliputi 11 Kajari, supaya mengingatkan kepada seluruh pejabat untuk tidak melakukan penyimpangan terhadap dana bantuan sosial ini. Karena dana bantuan sosial ini diberikan yang berasal dari uang negara. Nah, ketika ada yang melakukan penyimpangan, maka berarti mereka dikualifikasi perbuatan mereka sebagai suatu tindak pidana. Kenapa tindak pidana? Karena di sini ada uang negara di sini. Nah, uang negara ini yang diambil, nah ini yang kemudian melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum yang kemudian merugikan negara, inilah yang dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara. Dan hukumannya terhadap kondisi seperti ini
dia akan bisa lebih berat. Bisa sampai hukuman mati, karena Presiden sudah menetapkan bahwa negara dalam kondisi darurat kesehatan. Ketika negara dalam kondisi darurat, hukumannya dalam perkara tindak pidana korupsi yang terkait dengan masalah-masalah itu bisa sampai hukuman mati. Nah, kalau bagaimana penyalurannya, maksud pemerintah sudah sangat baik, tapi ya itu instrumen yang ada ini masih memang kurang memadai. Seperti KTP nasional belum semua teratasi dengan baik, sistemnya belum terlalu rapi, sehingga penyalurannya pun lebih sulit. Tetapi kalau semuanya sudah rapi, saya lebih berharap, karena banyak manusia pejabat yang sulit dipercaya, penyalurannya melalui bank. Jadi bank-bank pemerintah maupun bank-bank pemerintah daerah. Nah, kalau kita di sini bank pemerintah daerah tentunya Bank Jambi. Nah, Bank Jambi ini kan bank rakyatnya masyarakat Jambi. Nah, idealnya disalurkan oleh Bank Jambi kepada masyarakat yang sudah terdaftar, yang dianggap memiliki hak untuk itu. Nah, cuma koordinasinya saja yang kurang baik, pendataan masyarakat yang berhak juga kurang baik. Nah, kemudian semangat untuk bekerja yang jujur masih banyak yang kurang. Nah, ini memang kerjaan jujur ini susah, karena banyak kita yang tidak jujur ingin mendapatkan rezeki yang banyak, tapi melupakan bahwa rezeki itu sebenarnya dari Tuhan. Nggak perlu kita cari rezeki yang haram, cari saja rezeki yang halal. Kita cukupkan saja hidup kita dengan apa yang kita miliki. Amin. Kalau yang bukan hak kita nggak usah lah. Tapi banyak orang yang tidak berpikir ke situ, Pak. Jadi Pak Kajati, sebenarnya saya malah bingung, karena sudah terjawab semua oleh Pak Kajati. Mau nanya lagi, bingung lagi gitu. Oke, baik, kita istirahat sejenak. Ada iklan yang mau lewat. Skakmat Bang El. Bang El, oke. Amin.